Ya, teman-teman, hari ini tanggal 11 bulan 10 jam 9 sekarang teman-teman ya. Mohon maaf ya, agak malam dikit nih. Baik teman-teman, masih seperti biasa kita update-update emiten-emiten yang ada di kolom komentar. Tentunya ini adalah emiten teman-teman ya. Berarti apabila ada kenaikan ya teman-teman mungkin bagus ya untuk pemilihan sahamnya. Dan saya sangat luar biasa gitu kalau ketika melihat teman-teman, wah ini udah keren banget nih teman-teman bikin pilihan sahamnya ya. Cuman pesan saya seperti biasa, jangan pernah beli di atas, belilah di pucuk. Itu akan sangat-sangat membuat kita bahagia ya ketika nyangkut ya. Dan satu lagi teman-teman, usahakan beli di bawah aja ya. Kalau nggak di tengah deh, jangan di bawah ya. Kalau di tengah kan kalau kejemputnya walaupun nyangkut, kejemputnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kalau di pucuk kan agak jauh juga, orang lain cuan, teman-teman malahan papo aja gitu ya. Hanya rugi waktu juga sih, cuman ya yang penting tidak rugi uang lah. Terus jangan terlalu banyak katos teman-teman ya. Satu lagi, usahakan teman-teman itu pilih saham itu jangan saham-saham IPO lah. Mendingan saham-saham yang udah lama, lihat LK-nya baik, walaupun ada penurunan tapi tidak negatif, tidak banyak hutang gitu ya. Tidak apa-apa teman-teman beli saham itu satu aja. Nanti kalau udah naik, jual, cari lagi gitu kan. Yang udah naik dan udah dijual, simpan, nanti siapa tahu dia turun lagi, beli lagi gitu kan. Karena berdasarkan pengalaman itulah kita akan cuan. Oke lah, 1 tahun ini kita rugi gitu kan. Rugi dalam artian cuman floating loss doang gitu ya, belum dijual. Pas kejemputnya ya kita cari lagi saham yang udah di watchlist sama kita itu ya. Kita mendingan kita nunggu gitu kapan belinya di bawah gitu, daripada teman-teman buru-buru beli ketika di pucuk ya. Itu kadang-kadang orang lain pada cuan gembira, kita malahan ya belum kejemput juga nih katanya gitu, seperti itu ya. Oke teman-teman, hari ini IHSG kita masih dalam posisi penjualan dari Poren, lagi bearish setengah sideways, tapi dilihat dari Porennya dia terus keluar ya. Hari ini 112 miliar ya. Sedikit sekarang teman-teman ya yang keluarnya. Cuman untuk IHSG kita standar sih. Jadi kalau lagi bearish emang standarnya sekitar 7 triliun ya. Kalau udah bearish kan bullish kan istilahnya 14 15 gitu kan. 10 aja masih tengah-tengah gitu ya. Kalau udah 7 miliar begini ya ini artinya lagi bearish teman-teman ya. Ini kesempatan teman-teman memiliki emiten-emiten LQ45 yang terhubung dengan IHSG biasanya. Ya istilahnya saham-saham Big Bang gitu udah mulai nyicil gitu ya. Walaupun kita tidak akan tahu bottomnya di mana, cuman kalau udah di bawah pucuk ya itulah, kalau istilahnya Big Bang ya dicicil aja teman-teman ya. Kadang-kadang kalau kita beli di pucuk juga suka kejemput kalau LQ45 mah ya. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi emiten teman-teman. Dan kepada teman-teman yang sudah cuan, luar biasa teman-teman ya. Oh ya, makasih teman-teman yang sudah memberikan subscribe yang terbaru, terus yang udah lama, luar biasa teman-teman. Terus yang memberikan komentar, memberikan masukan, itu sangat-sangat luar biasa. Yang telah membagikan atau men-share video saya juga luar biasa. Hormat saya kepada teman-teman. Dan mohon maaf kenapa saya tidak pernah membalas dengan ketikan. Karena tahu sendiri teman-teman, ketika saya membahas sebuah emiten atau ada pertanyaan, nanti akan dibahas dengan video. Biar nanti teman-teman yang lain juga, oh pertanyaannya udah diajukan, tinggal dilihat aja videonya. Dan kepada teman-teman yang belum dikasih tanda lope-lope, sebenarnya itu udah dibaca teman-teman. Cuman saya lagi mencari jawabannya aja dan waktunya. Ingat ya, antara jawaban dan waktu yang harus tepat gitu ya, biar teman-teman juga memahami gitu ya. Dan untuk sementara ini ikutin dulu teman perkembangannya. Nanti kalau udah paham seperti ini, maka akan saya berikan semuanya kok teman-teman ya. Tidak ada yang disembunyiin lah. Cuman belum waktunya aja. Baik teman-teman, yang telah memberikan gift super, thank you ya. Luar biasa teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah. Semoga teman-teman juga selalu diberikan kesehatan. Baik, FUTR. Kita langsung saja ke FUTR. Ini pertanyaannya itu, dia arah katanya transaksi 700.000 lot.
apakah akan sama seperti Karwe katanya gitu ya. Pertanyaan seperti itu ya, kalau saham ya bisa jadi gitu ya. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Malahan saya cenderungnya sebenarnya bukan karena dia naik terus ya. Saya pinginnya itu dilepas dari FCA sebenarnya ya. Saya pingin tahu ini lepas daripada FCA gitu ya. Kalau kita lepas dari FCA itu akan lebih baik lagi teman-teman ya. Jadi soal kenaikan atau penurunan wajar sebenarnya teman-teman ya. Yang saya pingin tahu itu FUTR ini lepas dari FCA di hari keberapa. Soalnya udah beberapa hari ini kan, dari tanggal 10 September, sekarang udah 11, udah 1 bulan belum keluar dua dari FCA ya. Sebentar saya periksa dulu ya. Nah, pada berdasarkan catatan dari perusahaan BI-nya, dari BI-nya gitu ya, FUTR itu karena kriteria satu aja, kita baca kriteria satu apa? Harga rata saham di pasar reguler dan atau pasar reguler periodik call option kurang dari 51 dan dalam kondisi likuiditas rendah dengan rata-rata harian nilai kurang dari 5 juta dan volume kurang dari 10.000 selama 3 bulan terakhir. Nah, ini kan udah 1 bulan teman-teman, udah lepas dari FCA-nya ya. Harusnya kan secara teori harusnya udah lepas gitu loh. Ini kan udah sekitar 1 bulan lepas daripada harga FCA udah di 50 kan, 51 malahan harganya udah lebih kan ini. Yang udah lebih banget teman-teman ya. Udah sekarang aja udah berapa nih sekarang? 63 ya. Tapi menjadi jadi ambigu teman-teman. Ini saya juga lagi cari-cari kenapa ini tidak bisa lepas dari FCA gitu ya. Padahal kriterianya cuma satu aja ya. Nah, seperti itu teman-teman, ini dari tanggal 31. Jadi yang tanggal 31 Mei yang dari 50 ke FCA kan, ke bawah kan gitu ya. Tapi yang di bawah ini belum bebas juga gitu dari FCA. Ini kapan gitu. Jadi di sini harusnya dikasih tahu loh. Nanti keluar FCA-nya itu ketika contohnya 1 bulan setelah harga di atas 51 transaksi sekian. Nah, mungkin itu akan menjadi patokan kita gitu loh. Kalau ini udah nggak tahu. Jadi FCA ini yang bikin peraturan mereka, yang keluar sama masuk juga mereka. Jadi kalau istilahnya keterbukaan informasi harusnya terbuka, ini tidak terbuka gitu loh. Syaratnya kan ketika dia 51 kurang dari 3 bulan itu, kapan peraturannya? 3 bulan ini yang 31 itu masuknya ke 6 bulan. 6 bulan selama berturut-turut tidak transaksinya tidak lebih daripada 5 juta. Kenalah FCA kan. Nah, harusnya kan udah bebas nih. Karena udah di angka 51 malahan udah 1 bulan gitu. Maka saya bilang ini, saya pinginnya bukan soal dia kenaikannya sebenarnya ya. Lepas dari FCA-nya saya itu. Maka saya kemarin itu berpikirnya, wah ini kalau ke 51 lagi pasti 5152 lah gitu ya. 1 atau 2 hari langsung lepas. Ternyata tidak. Ini saya catat aja dari tanggal 10 September. Sekarang kan udah 11 Oktober. Ya, udah 10 Oktober, udah 1 bulan belum lepas juga. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau untuk seperti Karwe ya, kecuali Karwe deh, emang sih dia naiknya ratusan persen ya Karwe ya. Karwe juga sama, FCA juga. Aduh, saya bilang aduh ini sangat-sangat luar biasa ya. Kalau Karwe kan dari harga 300 ya, dari harga 300 sampai ke 7.000. Masya Allah, tabarakallah. Ya, apakah seperti Karwe? Saya juga nih masih apa namanya, masih ambigu teman-teman. Peraturannya masih gimana sih ini gitu kan. Kecuali kalau yang suspend ya, yang suspend sih ketika 1 hari dia kena suspend, nah, dia tidak berubah nih. Ya, artinya gini, karena kena suspend itu karena mungkin harinya ketinggian atau kerendahan, dia masih direndahkan juga atau masih ditinggalkan juga, maka terjadilah suspend keduanya ya, berdasarkan peraturan di sini teman-teman. Nomor berapa nih ya? Mana? Ada nomor berapa sini tuh ya? Kena suspend. Nah ini nih nomor 10. Dikenakan penghentian sementara peran efek selama lebih daripada 1 hari. Nah itu kena FCA juga, cuman seminggu aja, kena suspendnya, seminggu kena FCA. Nah kan ada waktu seminggu kena FCA, baru dia
kalau istilahnya lepas dari FCA-nya ya. Kalau ini enggak, yang tanggal 31 itu belum ada nih yang keluar. Oke teman-teman ya, kemungkinan sih ini kalau saya tidak bisa membandingkan ya antara perusahaan satu dengan perusahaan lain karena masing-masing dalaman itu, kecuali kalau bandarnya sama gitu. Kalau ini kan ya teman-teman seperti tahu sendiri lah, kadang-kadang di sebuah emiten itu kadang-kadang bandarnya orangnya sama tapi pemikirannya beda, pinginnya seperti ini, pinginnya seperti itu kan, kadang-kadang suka beda-beda juga ya. Per hari ini itu diisi terus sama bandarnya teman-teman ya. Ini bandarnya, bandar lokal ya. Untuk poren udah keluar teman-teman, poren udah keluar ya, biarin aja lah poren tidak begitu bermanfaat ya di sini. Saya tidak mengandalkan poren, ternyata FCA itu yang nguasain adalah lokal ya. Cenderung poren sebenarnya tidak suka dengan harga FCA ya. Jadi terus bandar lokal dikuasain sama yang hari ini terakhir si MG. Kita lihat untuk dua hari aja lah, dari tanggal 10 ya. Dari tanggal 10 masih dikuasain sama si MG ya. Artinya si MG yang megang kendali ya selama 2 hari ini. Yang mudah-mudahan lah bisa lah, mereka juga mungkin udah paham ya cara jual beli di FCA, jadi mereka asik aja gitu ya. Ini juga tanda yang sudah saya tandai, mudah-mudahan sih terlewati di 74-nya ya, mudah-mudahan sih. Saya pikir saya pinginnya itu FUTR ini lepas daripada FCA itu aja ya. Hari itu harapan saya ya. Jadi transaksinya enak. Kalau seperti ini kan harus antrian ya. Ya mungkin itu jawaban saya ya atas FUTR. Apakah seperti Karwe? Dalam saham itu tidak ada yang tidak mungkin, bisa jadi seperti itu. Cuman jangan terlalu berpandangan ke arah atau membandingkan dengan emiten-emiten lain. Fokuslah kepada emiten ini sendiri. Kalian pelajari bagaimana cara kenaikannya. Dan informasi dari saya itu bandar lokal sekarang lagi bagus-bagusnya nguasain ya. Lihat yang hijau banget. Artinya si bandar lokal terus akumulasi, dan yang keluar juga teman-teman kita udah pada keluar. Mungkin yang tadinya dibeli di 50 udah keluar. Terus yang istilah yang nyangkut di 60 juga udah keluar. Mudah-mudahan seperti itu ya, karena terakhir di transaksinya itu bitnya lah yang paling dominan ya. Di sini ya bitnya yang paling dominan, artinya di sini duit lebih banyak daripada barang. Oke teman-teman, mudah-mudahan saya pikir ini mendingan lepas lah gitu dari FCA. Sejalan teman-teman juga kalau udah jangan sampai teman-teman ya mudah masuk lagi ke FCA. Kalau udah cuan aja, pending dulu, nanti biarlah teman-teman cari emiten yang lain. Kecuali kalau yang belum kejemput, nanti kita usahakan lagi. Contohnya FUTR saja di harga berapa, mungkin kita akan cari solusinya, siapa tahu bisa kejemput ke arah teman-teman. Baik, selanjutnya ada aksi. Aksi 520. Udah saya bahas ini ya. Aksi ini bid dan opernya tipis ya. Normal sih, nggak tipis, sebenarnya tipis teman-teman. Kalian punya harga 1000 bisa ngebanting ya, atau nggak bisa makan nih, punya duit dan punya barang 1000 aja kan bisa naikin 2 tik 3 tik malah sampai ke 530. Nah itulah yang membuat teman-teman istilahnya kalau yang bid opernya tipis lah seperti ini teman. Kita cari dulu aksi. Tapi kalau teman-teman ini aksi itu kan teman-teman itu nyangkut atau tidak, atau hanya mau beli. Nah kalau mau beli saya perhatikan jangan teman-teman, soalnya di sini udah mulai harga tertingginya untuk 1 tahunnya ya. Ini harga tertingginya sekarang lagi koreksi dikit. Nah kita lihat 3 tahunnya. Kalau 3 tahun lagi agak mahal dikit aja mahalnya nih ya. Mungkin bisa ke arah ya upper value-nya di harga 1000 gitu ya. Untuk 5 tahunan kita coba 5 tahunan, artinya lagi di bawah murah dikit ya. Dia lagi ke atas, lagi bagus, lagi uptrend ya teman-teman ya. Untuk si aksi ini lagi uptrend, cuma hati-hati aja, ini pernah kena suspend, terus pernah di FCA kan ya. Sekarang udah, nah seperti ini teman-teman, kena suspend kan, kena FCA, ketika dia turunin dulu kan, baru lepas, baru dia naik lagi ya. Manfaatin lah sebenarnya seperti itu. Ini juga sih sebenarnya sih udah menunjukkan dia mau ke atas gitu ya. Nih mau ke atas ya, ada si kepala merah. Ataupun kalau dia tidak mau ke atas, kemungkinan kalau dia turun lagi suatu saat dia akan ke angka 648 nya ya. Inilah batasan-batasan yang saya batasin, itu adalah area penurunannya
bisa ke 183. Di sini ada gap ya. Mungkin bisa juga dijagain di 299-nya di sini ketika ada koreksi ya. Mudah-mudahan seperti itu. Terus hari ini bukan hari ini. Semenjak tanggal 3 Oktober dia poren ngambil, ternyata dia berhasil dijualan di harga tertingginya ya, di angka 600-an ya. Kita lihat untuk bandar detektornya, untuk berakar summary-nya tuh 600 kan, jadi si poren udah jual di 600. Si bandar lokal juga tanggal 7-nya udah dijualan di harga lebih tinggi lagi, 630-an ya. Nah itulah yang menjadi penyebab kenapa saya bilang jangan beli di harga puncak, karena kalianlah yang membeli barang-barang dari bandar dan poren ya, seperti itu teman-teman. Makanya kita upayakan kalau beli saham itu di bawah aja, jangan sampai kalian nyangkut di atas. Lihat hari ini adalah teman-teman kita yang ambil ya, ini NI itu kan bagian daripada ada retailnya juga gitu ya. Kemudian EP juga ada retailnya juga. Ini sebenarnya kalau dilihat dari sini teman-teman ya, 3 hari ini adalah pembuangan dari bandar lokal. Terus untuk asingnya juga nih udah ngebuang terus. Nah kecuali kalau dia ditahan, contohnya di angka inilah. Nah ini akan menunjukkan ke atas apabila dia masih ditahan di 478-nya. Jadi ketika dia menyentuh 48 diam atau enggak sideways seperti inilah gitu ya. Terus ada pengambilan lagi teman-teman dari bandar lokal ataupun poren, kemungkinan dia akan ke atas lagi ya, mungkin menuju ke harga wajar selama 5 tahun di 728 ya. Cuman secara garis besar untuk pendeknya berada di over value-nya, artinya ada lagi jenuh belinya gitu ya. Tinggal jual, betul kan di sini jualan kan si bandar lokal dan si poren. Tapi si bandar lokal ataupun poren masih ada barangnya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih kalau teman-teman yang masih punya barang ya tunggu aja lah gitu ya di area. Cuma teman-teman jangan sampai swing ya, scalpingan aja lah ya. Untuk udah tinggi begini mah ya tinggal manfaatin aja kok ini ya. Kalau dia ke atas lagi biarin aja, nanti teman-teman beli di bawah aja, karena suatu saat dia akan ke bawah lagi. Contohnya 3 tahunan ini, lihat ketika dua mencapai pucuknya di 900 dikebawahin lagi itu ya. Makanya manfaatin aja untuk swing, bukan swing, untuk scalpingan aja. Itu akan lebih baik buat teman-teman ya, untuk menjaga psikologis kalian nyangkut di atas. Karena tidak akan tahu ya teman-teman bahwa sebuah emiten itu kadang-kadang diangkat, tempat kenyataannya si bandar lokal sama si poren itu jualan ya. Jadi nanti kalau ada di atas seperti ini, gunakan untuk scalping. Ingat hukum scalping apa? Beli hari ini, jual hari ini, tidak boleh diinapkan ya. Lanjut, ada TNCA ya, TNCA. TNCA seperti apa? Ini habis kena suspend teman-teman ya, suspend, diturunin. Nah ini manfaatin teman-teman nih untuk untuk trading pendek. Kita lihat dulu nih masih di harga FC apa enggak. Oh ini udah bebas nih. Oh belum bebas. Nih nanti kalau bebas teman-teman kan seminggu nih, biasanya seminggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya mudah-mudahan sih bisa lepas dari FCA nya. Nanti ini kan harus diturunin dulu teman-teman ya. Ini kan kena FCA nya karena harganya ketinggian, berarti otomatis dia FCA harus turunin. Nah nanti manfaatin aja, biasanya suka ada kenaikan ya, setelah dia di FCA kan karena ketinggian begini. Jadi bursa itu menilai bahwa kamu kena FCA nih, nanti turunin dulu ya. Nah sebenarnya dia kan pingin naik terus-terusan, maka si bandar itu menurunkan tensinya dulu ya. Habis menurunkan tensi baru dia lepas dari FCA, biasanya ada kenaikan lagi. Makanya manfaatin aja untuk kenaikannya itu ya teman-teman ya. Manfaatin untuk scalpingan aja, jangan sampai kalian dimanfaatin untuk swing ya, terlalu berisiko. Kita lihat untuk TNCA. Untuk TNCA, bentar ya. TNCA untuk 1 tahunan untuk skala kecilnya dulu. Oh iya udah over value-nya teman-teman, kembali di sini ya over value, artinya udah jenuh beli, turunin dulu jadi posisi atas. Jadi kalau menurut saya ya, kecuali kalau teman-teman mau beli untuk 3 tahun, mungkin untuk jangka panjang ya, bisa harga tengahnya aja udah 1.900 teman-teman ya.
Ini pernah dijual di harga 2.700 TNCA itu ya. Makanya dimanfaatin aja teman-teman, karena peraturan yang baru itu ya, kalau kenaikan terlalu tinggi kena suspend, kena UMA gitu kan. Kalau kerendahan juga kena UMA. Kadang-kadang terlalu dibatasi lah bursa kita itu, jangan banyak peraturan. Ya, biarin aja emang begitu ya. Makanya kita sebagai retail juga harus hati-hati ya. Untuk TNCA teman-teman lihat pungutan bandar lokalnya bagus, terus poren juga bagus ya. Poren bukan poren, ini poren sedikit. Maaf, sorry. Ini frekuensi energi juga bagus ya di sini ya. Ketika di upcap frekuensi energi bagus, tapi poren cenderung jualan sini aja. Poren jualan ya. Dia ngambil langsung jualan. Hilang. Jadi poren tidak berpengaruh, mungkin dia benar-benar tidak suka dengan yang namanya FCA. Nah, ini teman-teman manfaatin aja, ini kan lagi diambil sama si bandar lokal ya. Nanti manfaatin ketika bebas, teman-teman lebih baik untuk scalpingan aja ya. Kapan bebasnya kita tunggu aja teman-teman, kadang-kadang ada pemberitahuan dari bursa. Oke, lanjut untuk yang lainnya ada Arko. Kemana? Tunggu sebentar ya. Oh, maaf teman-teman, saya salah sebut Akro, bukan Arko tapi Akro. Akco ya. Acro. Acro bagaimana Akro? Kemarin udah dibahas ya teman-teman ya, Akro itu ya. Target pasti teman-teman di si kepala merah. Ini lagi biarin aja dulu. Ini juga udah si kepala kembar lagi nih, kemudian dia akan ke bawah. Cuman catatannya itu sekarang itu lagi diambil sama poren juga, ngambil sekarang udah ngambil kita poren nih teman-teman ya. Tanggal 11 ya. Kita lihat poren tanggal 11. CC teman-teman, bis keren nih. CC udah ngambil teman-teman. CC walaupun jual beli tapi lebih banyak pembeliannya. Terus untuk bandar lokal juga beli lagi teman-teman ya. Lihat beli 2 hari ini. Kita cek and recheck 2 hari ini siapa yang banyak belinya. AG ya, AG sebagai bandar di sini teman-teman ya. Ini si Akro ini bandarnya adalah AG ya. Tapi bagus teman-teman, di bawahnya ada si CC ya. Apalagi si poren emang belum keluar teman-teman. Saya optimis, makanya ke 92 itu optimis ya. Optimisnya apalagi pernah nyentuh kok, tapi belum mencapai target. Saya bilang kalau masih disentuh sama apa namanya ini shadow ya, itu biasanya saya bilang belum gitu kan. Belum gitu, tenang aja. Nah, ini udah ngasih tahu juga di aku ke arah 81, cuman sayang sekali di sini ada kode untuk turun dikit, mungkin turun dikit, jangan terlalu banyak lah turunnya ya. Ya batasin aja lah sampai sini ya, jangan terlalu banyak ya. Mudah-mudahan tidak turun ke 75-nya. Tapi kalau terpaksa ya memang harus turun ke 68. Mudah-mudahan dipakai candle bullish lagi seperti ini, bisa ke atas lagi ya. Karena ini adalah merupakan batas, biasanya batas seperti inilah teman-teman untuk penurunannya. Suatu saat dia akan ke sini, tapi akan lebih cepat, lebih baik sebenarnya teman-teman. Smart money sebenarnya udah masuk, cuman tadi ada pembuangan dia. Smart money ada pembuangan. Ya mudah-mudahan bisalah smart money untuk mengelola ataupun bertarung dengan bandarnya Acro ini ya gitu, Akro ini ya. Ya, optimis teman-teman untuk ke arah 92-nya ya. Terus ini juga kalau turun dikit wajar ya, kalau turun dikit wajar, asal jangan lebih daripada 68 aja gitu kan, atau enggak lebih dari 75-nya ya mungkin akan menjadi perhatian lagi. Ini juga MA10-nya udah mulai mau ditempel, cuman sayang banget ini diturunin lagi sama candle merah ya. Itu kemarin tadi juga kan udah ke atas sebenarnya, itu udah bagus itu ya. Cuman ya pinginnya begitu gimana atuh ya. Karena emang bandar lah yang berkuasa gitu ya. Tapi secara pungutan ingat bandar udah masuk ya, bandar udah masuk lagi maksud saya. Udah masuk lagi, selama ini kan dia keluar masuk, terakhir ini sekarang masuk. Terus poren juga udah masuk. Ini mungkin udah di bottomnya, siapa tahu dia akan diolah gitu ya, karena udah lama dia sideways-nya udah lama. Terus ada BSBK. Ini BSBK turun. Informasinya turun. Ini pertanyaannya mau udah nyelam katanya, terus mau ke 50 kali ya katanya. Tanda-tanda ke 50 sebenarnya hampir tidak ada ke 50 teman-teman. Di sini udah tutup semua. Yang saya khawatirkan tuh ini nih, si ekor hijau nih. Nah sekarang udah menyentuh ekor hijau dikit,
Nah, ini nih udah menyentuh ekor hijau dikit. Dan kabar hari ini saya kabarkan ternyata bandar lokal ngambil teman-teman ya. Kita hitung ke tanggal 11 siapa domestik, ada FZ 1,2 miliar atau 210 ribu, dan ID udah ngambil lagi teman-teman, si ID udah ngambil lagi ya. Ini juga si bandar lokal terus ngambil, pembuangan dikit sekarang lagi ngambil lagi. Poren cuman dia buang tipis-tipis ya, buang tipis-tipis tidak terlalu signifikan. Jadi poren masih ada di dalam, tenang aja teman-teman ya, poren masih ada di dalam. Itu mungkin bagian daripada strategi, harap bersabar aja. Ingat, strategi terbaik adalah bersabar. Ada si SQ, dia ngambil lagi 20.000. Ntar dulu nih, betul nggak? Oh iya benar, si SQ kemarin jualan nih tanggal 10 sama 10. Nah sekarang udah ngambil lagi ya. Ya dia udah ngambil lagi. Nah ya, cuma ngambilnya kecil sekarang. Apa dia jualan? Pas, ngambil pas 20.000. Cuma yang jualan si YU CC jualan ya. Tapi tidak meruangi rasa hormat saya terhadap CC, walaupun jualan ya sedikit lah ya, cuman 5.000 aja selisihnya ya. Teman-teman optimis dong, harus optimis ya. Karena di 61 nya udah kasih tanda muka atas. Terus saya juga menargetkan kok ke 9495. Seperti yang saya bilang, kalau targetnya 95 turunin sampai ke 90 aja lah teman-teman, biar nanti ke 90 nya kejemput, atau enggak 92 nya kalian cuan walaupun sedikit gitu ya. Ini juga udah ada tanda yang sudah saya bilang tadi ya, 61 nya. Dan bandar lokal juga ada penguatannya udah baik gitu ya, ada pembuangan sedikit wajar. Tunggu aja SMA 10 nya ada di bawah candle, dan ini udah sampai garisnya. Mudah-mudahan tidak tembus garis 56. Tapi ini sebenarnya udah, kalau ketembus dan ada pantulan dari 56 nya berarti menutup udah. Mungkin PR-nya sekarang tertutup. Di sini soalnya sudah tidak punya PR. Tinggal ini doang satu, punya PR ini doang. Udah. Kalau ini ketutup ada ke atas, kemungkinan, baru kemungkinan ya, kemungkinan akan ke atas. Kita liatin aja ke depannya. Alasannya apa? Bandar lokal akumulasi pembuangan sedikit. Poren ngambil banyak baru buang sedikit ya. Cuman ada smart money aja belum masuk nih. Mudah-mudahan smart money masuk nih ya. Ini baru riang-riang itu kagak ada nih smart money. Artinya ini masih dikelola sama si bandar lokal sama poren ya teman-teman ya. Mudah-mudahan BSBK positif lah untuk ke atas. Lanjut. Ada INPS. INPS Tengah. Wish, udah keren ya, udah keren banget nih INPS nih. Kita cek di sini INPS. Kita tuh 1 tahunan ya. Satu tahunan juga ini lagi dalam posisi masih sedikit murah teman-teman ya. Di harga wajarnya di 154. Targetnya bisa ke angka 200 gitu, cuma jangan jauh-jauh dulu lah, ke 172 aja gitu ya. Secara pundacat ini masih di harganya masih di bawah. Jadi manfaatin aja untuk ke arah si kepala merah ini teman-teman ya. Untuk si kepala merah ini manfaatkan aja untuk scalping karena sudah menyentuh, tetapi ini belum tertembus secara body ya. Di sini juga hati-hati, ini udah membentuk seekor merah ya teman-teman, seekor merah di 110-nya untuk penurunannya, dan untuk yang paling dalamnya ada di 107. Kemungkinan apa akan ke atas bisa jadi teman-teman. Ini juga si kepala merah udah ketembus. Ini mudah-mudahan udah ketemu sama shadow, tapi mudah-mudahan bisa ketemu sama body. Terus alasannya apa lagi? Si bandar lokal ini teman-teman, lihat bandar lokal cenderung ngambil lebih besar daripada penjualan. Kita lihat di sini per hari ini aja ya, tanggal 11 ada si YP teman-teman, di XR teman-teman kita udah masuk, PP udah masuk, ada si AG, ada si PD, yang mudah-mudahan ada si BQ juga, ada si AO juga ada. Yang mudah-mudahan ini bisa untuk scalpingan aja teman-teman, jangan sampai teman-teman beli ketika dia harga tinggi ya. Manfaatin untuk scalpingan aja. Alasannya scalpingan apa? Ini udah lumayan gitu ya, untuk harganya lumayan. Tapi kalau untuk murah sih murah juga itu kan. Sedikit lagi ke harga wajarnya di 154-nya. Kita cari di sini apakah ada maaf, kita tanggal berapa nih untuk kelebihannya itu. Waktu tahun 2024 bulan Februari, masih dekat ya. Februari, Oktober 2023. Nah, di sini nih. Kita di sini ada gap. Di harga ini ada gap teman-teman ya. Kita cari yang si kepala merah dulu deh. Ada di sini ada teman-teman nih, keren banget di sini.
kepala merah ada nih. Udah, kita jangan usah ke kepala merahnya, ke gapnya aja ya. Nah, mungkin bisa ke arah situ untuk jangka panjangnya dikit ya. Jika masih di bawah sini kan, nah di sini ada nih kepala merah ada dikit nih teman-teman nih. Ini kepala merah dikit, nongol dikit ini kepala. Ini kepala merah bukan sih itu? Tahan sebentar teman-teman. Open gap. Udahlah ke sini aja teman-teman ya, mudah-mudahan sih bisa ke arah situ ya. Di sini ada gap teman-teman. Saya jadi ini saya bukan si kepala hijaunya ya, tapi saya sini cenderung kepada gapnya aja di arah sini teman-teman ya. Mudah-mudahan ke 175. Karena di sini ada si kepala, bukan si kepala merah, tapi di sini saya cenderung di sini gapnya ya. Nah ini gapnya nih, gap sini nih ya. Jadi dia open bawah, di kebawahin lagi walaupun udah sama shadow. Saya bilang dia belum kesentuh ya, mudah-mudahan bisa ke arah situ teman-teman ya. Cuman yang paling dekat sih di area 155 nya ya. Alasannya apa? Si Banner Lokal udah akumulasi aja baik ya. Ini akumulasinya baik ya, tinggal jualan aja. Mau dijual harga berapa terserah mereka gitu kan. Ini kenaikannya cuma 1 kali teman-teman. Berdasarkan pengalamannya naik 1 kali ngebuang, nanti 1 kali dibuang. Coba lihat di sini ada yang naik 2 kali enggak? Oh, awal-awal bisa naik 2 kali nih. Tapi ketika penurunan dia naiknya 1 kali ya. Naik 1 kali dia turunin lagi gitu ya. Jadi mungkin ini tapi ini lagi uptrend. Bedanya kalau ini kan lagi downtrend, kalau ini lagi uptrend ya, lagi ke atas gitu kan, lagi ke atas tuh ya. Udah tembus MA 200, sudah tembus semuanya, udah tembus sama dia. Sekarang lagi uptrend, mudah-mudahan bisa ke area 156 nya, tembus 156 bisa ke angka 175 atau enggak 176 nya. Alasannya apa? Di sini Banner Lokal akumulasi, foreign biarin aja, dia tidak berpengaruh, lebih baik. Tapi pengaruh juga ya foreign ya, lumayan ya. Tapi tidak ikut naikin dia ketika di sini nih. Foreign ya cenderung enggak ada, malahan dia ikut nimbrung aja jualan di atas. Jadi ini yang berperan penting adalah Banner Lokal teman-teman untuk INPS ya. Terus ada Apex, pakai X ya, Apex. Afek ini udah dibahas sama saya. Apa gitu ya? Dari tanggal 5 bulan 9 belum ketembus juga ya, lama juga nih. Ada perkembangannya apa? Perkembangannya ini menunjukkan lagi ada 169-nya, menunjukkan akan ke arah ke atas lagi. Cuma di sini ada gap teman-teman sama si kepala, sama si ekor merah nih. Aduh. Jadi kalau dia turun ke angka 151 kemungkinan dia akan koreksi aja. Di sini juga mudah meninggalkan gap, hati-hati aja ketika dia turun dari 150 ya. Mudah-mudahan sih dia ke atas dulu baru diturunin ya, mudah-mudahan. Alasannya apa? Alasannya sih ada si kepala merah, yang kedua Banner Lokal atau poin sekarang akumulasi ya. Banner Lokal dan poin sekarang akumulasi. Domestiknya siapa? AO, IN, SH, PD. Ini PD sama MG bagus teman-teman ya. Si AO juga bagus. Terus poinnya siapa? Si CC dong, jangan si BK. CC betul 3,9. Kita lihat grossnya dia jualan apa tidak. Dia ngambil bulat teman-teman. Mudah-mudahan dengan ngambilnya bulat ini si CC bisa memaaf harganya minimal ke angka 170 atau enggak ke targetnya 186, mudah-mudahan bisa ya. Tapi di sini kecenderungan kemarin setelah ngebuang di sini teman-teman dia di harga tinggi ngebuang, Poren juga sama ngebuang di harga tinggi. Mudah-mudahan ini bisa di up lagi sama Banner Lokal ataupun Poren ya. Mudah-mudahan ya. Ini ke 167 udah ngasih tanda nih. Penurunannya udah saya bilang, ini ada si ekor merah, sini ekor merah di angka 137, 138 ada, di angka 130 juga ada. Terus ada gap di antara sini teman-teman. Ini gap ini gap nih. Nah, ini gap nih. Ya 128 ada gap, di area 123 juga ada gap. Jadi hati-hati aja, kemungkinan ke bawah ada, Cuma sekarang lagi pungutan doang dari Banner Point ataupun lokal ya. Dan saya pikir 186 bisa lah teman-teman ya. Jangan sampai lepas. Dan bagi teman-teman kita cek di sini untuk Apex posisinya seperti apa. Karena ini sangat penting teman-teman. 3 garis itu sangat penting. Makanya teman-teman kalau tidak punya aplikasi apapun, udah bikin aja 3 garis seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman akan tahu. Oh, saya posisi beli di tengah, di atas ataupun di bawah. Ini posisinya dari tengah berarti ada di bawah. Dia ada di uptrend. Jadi kemungkinan ke angka 189 itu bisa teman-teman. Karena di sini garis tengahnya di sini. Jadi kita tidak beli terlalu mahal di atas garis tengah ini.
usahakan ketika beli itu ya mungkin di bawah garis tengah ini. Makanya setiap MPT bikin aja garis 3. Contohnya di sini ada gunung di sini nih. Nah, ada gunung 1, 2, 3, udah bagi 3 aja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kedepannya teman-teman bikin trading itu sesimpel mungkin ya. Jangan ngitung ini ngitung itu gitu kan. Tapi ini sebagai pengetahuan aja. Nanti kedepannya udah saya pingin pakai garis 3 aja, atas, tengah, bawah, udah simple ya, dibikin simple nanti ke depannya. Oke, untuk Apex seperti itu teman-teman ya. Terus ada BMRI. Wah, ini saham-saham luar biasa nih yang nanya ini nih. BMRI ya, kita lihat BMRI seperti apa. Sebentar ya. BMRI. BMRI lagi ada pembuangan teman-teman di Bandar Lokal ya. Nih 3 hari ngebuang. Ini juga ngebuang baru 1 hari doang, tanggal 8 doang dia ngambil. Dan sekarang IHSG lagi bearish kan, lagi turun ya. Jadi wajar kalau yang terhubung dengan LQ45 pasti turun. Ini garis yang saya hubungin sudah ketembus ya. Kita hapus, oke. Hapus ya. Nah, ini garis yang selanjutnya belum ketembus ya, mudah-mudahan ketembus. Kalau lagi bearish seperti ini teman-teman, usahakan teman-teman ya ikutin aja lah. Nanti kalau mau beli lagi, ini kan udah MA10-nya udah terlewati, cuma di kebawahin lagi, artinya masih di atas candle. Ini harganya masih di atas candle. Maaf, harganya masih di bawah candle, cuman si candlenya masih di atas gitu ya. Ini juga di si kepala kembar, artinya dia harus keturun ke bawah dulu. Si Bandar Lokal ataupun sekarang lagi jualan, cuman jualannya tidak signifikan teman-teman ya. Ini cenderung ngambilnya banyak, jualnya sedikit, koreksi wajar. Kenapa wajar? Ya mereka juga butuh duit, butuh jual untuk menurunkan tensi. Siapa yang mau profit dipaksa untuk keluar dengan diturunkan harga. Sebab kalau retail ditaikin ke atas jadi disimpan, tapi kalau turun ke bawah pasti dibuang. Ini udah menyentuh di 74-nya, jadi saya hapus. Oke? Dia ya hapus ya, sip, dihapus. Baik, kita periksa di sini BMRI seperti apa. Ya kalau LQ45 mah teman-teman nyakut di atas juga sebenarnya bisa kejemput. Udah nyicil aja teman-teman. Beli di pucuk contohnya gitu. Wah, beli sini nih. Contoh ya. BMRI beli di pucuk, pantesan satu. Sebentar ya. Ini contohnya beli di pucuk teman-teman di sini ya. Contohnya kita beli di pucuk. Contohnya teman-teman di sini ya. Nanti tinggal cicil aja teman-teman. Contohnya 7.000 beli ketika di atas. Sekarang nih cicil lagi ya. Jadi jarak 1.000 cicil lagi. Kan harga average setengah. Kalau nggak di bawah dikit lah. Nah, nanti pasti kejemput lagi, biasa seperti itu. Ya, biasanya seperti itu. Nih contohnya bagaimana nih, contohnya sini nih. Kalian kemarin beli di pucuk contoh gitu ya. Kalau turun ke bawah nih, kan average nih. 1, average 2, average ya. Ketiga average. Udah kan cuma 3 kali kan dikasih average-nya ke atas lagi. Kejemput lagi yang di sini. Ya kan? Ini juga kalau beli di atas contohnya. Maka saya bilang, saya sarankan kepada pemula beli aja LQ45. Harga lagi turun begini beli, walaupun turun lagi biarin aja, nanti juga mantul lagi. Itulah hebatnya LQ45 teman-teman. Nih contoh. Kalian beli di pucuk di sini dulu gitu ya, tahun berapa tuh, 2023, bawa ke bawah kan nggak punya duit, udah kejemput. Beli pucuk sini nih, bawa ke bawah sampai nyelam dikit, kejemput. Makanya kalau udah dijemput di atas sini, kalian jangan all in. Udah tahu kalau pucuk, contohnya teman-teman, aduh beli di sini pucuk nih, tanda pucuk apa sih gitu. Nih tanda pucuk itu ini pucuk 1, ini pucuk 2. Nah itu tandanya beli di pucuk. Kan kita berharap cuman wah naik lagi, biasa seperti itu, padahal itu harga psikologis ya. Ketika udah pucuk ketemu pucuk, harga psikologis nih. Saya mau neruskan ke atas atau ke bawah gitu kan. Biasanya kalau pingin puncak lagi, turun dulu ke bawah sebentar untuk membentuk cekungan dikit, baru ke atasin. Biasa seperti itu. Baru dia mode ini nih. Ini udah pucuk ketemu pucuk ya. Ke bawahin dulu. Nanti di sini break jep. Dapat lah harga tertingginya, nanti turunin lagi gitu.
Nah seperti itu, apalagi sekarang tinggal berapa bulan lagi, Oktober, November, Desember kan. Asing kan pada kabur nih teman nih sebentar nih ya, untuk akhir tahun ya. Bukan dari apa-apa ini sebenarnya. Untuk Desember itu kenapa foreign pada kabur ya, mereka mau liburan, duitnya pingin diambil semuanya. Karena ketika liburan dia tidak memantau gitu kan. Udah nanti aja lah Januari gitu, pertengahan Januari baru balik lagi ke Indonesia. Mereka ya trading lagi gitu kan, nyicil lagi, nanti jualan lagi, seperti itu teman-teman ya. Makanya untuk BMRI hari ini dia lagi ada pengeluaran ya. Ini mah gampang teman-teman, kalau BMRI mah ya ketika dia turun beli aja, ketika naik tunggu aja gitu kan. Mau di harga berapa, mungkin mau di harga pucuk lagi silahkan gitu kan. Yang malahan kalau turun ke bawah juga udah kesempatan teman. Udah saya bilang nih, ini ke angka 6.500, ke angka 6.300, terus yang paling bawahnya 5.700. Alasannya apa? Gap teman-teman. Ini gap. Ini walaupun kayak BRI ya, BRI sama nih, ntar saya bahas tuh, dan soalnya ada yang nanya BBRI juga. Ini dia loncat-loncat kayak pocong tuh cocok sudah. Saya bilang ini, saya nggak suka sama saham BBRI ataupun BBMRI ini, loncatnya kayak pocong. Nah ini juga teman-teman udah. Nah jadi dia di sini harganya tidak boleh ke atas untuk turun, tapi di sini di hari sekarang itu menunjukkan dia akan mau ke atas dengan ditandain ada si kepala merah ini. Jadi kalau dia dibawa ke bawah dulu, nah terus dia udah ngasih tahu, "Wey, saya mau ke sini." Terus di sini juga udah ninggalin gap. Sementara ini saya targetkan ke sini aja dulu teman-teman, 7197. Ini harga wajarnya berdasarkan PR ratio 7.300. Jadi kalau saya menarikan ke harga 7.100 wajar gitu kan. Toh harga wajarnya ya 7.300. Kecuali kalau kalian percaya dengan PBP, sekarang lagi mahal 5.800 untuk harga wajarnya. Lihat dari sini juga sebenarnya ini lagi di harga jenuh beli, harus diturunin bisa ke angka 6.400. Di mana 6.400? Nah di sini di area apa? Di area gap ya. Di area gap. Mudah-mudahan bisa ke arah sini, teman-teman bisa nyicil kembali. Andaikan dia di bawah kembali, teman-teman juga kejemputnya contoh udah turun nih, tetap kejemputnya kan nggak di pucuk, di tengah tetap. Jadi kalau mau ke pucuk lagi ya kalian masih bisa cuan gitu kan. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan sih ini, saya berharap sih dia turun lagi lah. Minimal untuk menutup PR yang 6.500-nya lah gitu ya. Jadi informasi untuk BMRI sementara ini lagi dibuang sama asing ataupun dari bandar foreign. Karena ngikutin daripada IHSG kita ya. Kapan naiknya? Ya nanti ketika asing masuk lagi, ini frekuensi asing udah bagus teman-teman. Ya, nanti mungkin akan beli lagi gitu. Apalagi sekarang walaupun asing ngebuang tapi si foreign, si BK, RX masuk ya, YU yang JP, CC keluar tapi si BK udah masuk ya. Mudah-mudahan si BK sini bisa menampung barangnya, karena kadang kan retail tidak bisa menampung barang. Coba domestik ini siapa yang nampung? PD, EP, AZ, YP, IF, NG. Oh teman-teman gitu masih banyak duit juga nih ya. Ya, XL juga banyak tuh ya, 4,4 ribu. Artinya kalau di saham seperti ini kan 4,4 ribu aja setara dengan 3,1 miliar gitu kan. Retail itu ternyata banyak duit teman-teman. Kalau gabungan banyak duit gitu ya. Ya mudah-mudahan ini si BMRI ini biarin aja turun. Dia juga udah konfirmasi mau ke atas lagi kok. Walaupun turun ya, dia juga konfirmasi mau ke atas. Kalau ini konfirmasi si kepala kemarin ini mau ke bawah. Walaupun ke bawah teman-teman santai saja. Ikutin aja nanti CMA 10-nya. Kalau dia udah di bawah candle kemungkinan dia akan uptrend ya. Tandanya seperti itu aja teman, seperti ini. Udah harganya di atas candle MA 10, kemungkinan dia akan uptrend ya. Dan terus pungutan dari bandar foreign atau foreignnya itu bagus ya. Foreign sama lokal kerjasama di sini, lihat nih. Hijau dia naik ya. Istilahnya kalau kalian nggak bisa di bawah juga, ketika dia lihat ada 3 hari akumulasi secara besar aja, udah masuk aja. Kalau turun ya beli lagi gitu ya. Walaupun LQ45 usahakan pakai manajemen yang baik ya. Masuknya secara bertahap. BBRI bagaimana BBRI? Saya tetap kekeh teman-teman kalau BBRI itu ya. Saya pingin ke harga bawah juga nih. Saya pingin ke harga ini nih, target saya itu penurunannya ya
di 4.300. Ini gapnya gede banget teman-teman. Ini udah 1, 2, 3, 4, udah 5 bulan belum ketutup juga. Mudah-mudahan yang ini nih ketutup nih, mudah-mudahan ya. Yang ini juga udah ketembus teman-teman ya, udah ketembus ya, sip ya, ketembus. Datar di situ kita mudah-mudahan bisa ke arah sini teman-teman nih. Ya penurunannya ya, set ada gap lagi ya. Kalau sini juga bagus, kalau ke arah sini juga bagus ini. Keren banget kalau turunnya ya. Kita kasih tanda-tanda penurunannya aja ya. Optimisnya apa turun ini badan lokal ataupun perjualan. Merah banget teman-teman nih, merah pekat, lihat merah pekat, gak ada hijau sama sekali. Sini juga poren lihat, tidak ada hijau sama sekali ya. Jadi saya optimis mau ke bawah gitu. Tapi yang punya di atas tenang teman-teman, saya aja menarikkan ke target pertama nih. Target pertama semenjak bulan 9 belum tercapai juga. Saya aja menargetkan teman-teman, bukan saya ingin si BRI ini ke bawah ya, tapi saya menargetkan emang seperti itu ya. Karena kan teman-teman pingin pingin di harga bawah gitu ya. Nah nanti setelah di harga bawah ya teman-teman mungkin bisa ngambil gitu kan. Makanya ketika BBRI di bawah udah ambil aja ya. Kalau ke bawah lagi ya ambil lagi BBRI mah ya. Karena selain dibilangnya saham rakyat, artinya retail semua juga banyak yang di sini. Ini banyak dijadikan contoh, ini banyak yang direview BBRI itu. Jadi kalau dia ke bawah makin pada senang, kayak Goto lah gitu ini. Ya. Ini Goto itu luar biasa, terus BBRI juga luar biasa gitu ya. Transaksinya kan gede-gede kalau BBRI ya. Ya sebentar teman-teman, ini lagi dibuang dulu teman-teman. Kalau teman-teman kalau mau nyicil juga udah lumayan. Coba lihat BBRI ini, BBRI posisinya di mana gitu ya. Posisinya di mana kita lihat BBRI. Ya sekarang udah posisinya di agak murah dikit. Bukan terlalu murah banget tapi agak murah dikit. Tapi kalau dari step udah step 1, step 2, udah step 3 nih ya. Artinya dia mau ke atas, sebenarnya mau ke atas gitu ya. Juga ada gap teman-teman di sini ya. Pasti kelewati lah gap nih. 1, 2 saya ambil yang paling sini dulu deh. Bila dia melewati 5300, berarti dia akan menembus lagi ke area 5520 ya. Target saya cuman sampai 5600 aja, nggak jauh-jauh ya. Cuman ya dari sekarang belum ke sentuh juga ya, balik dari shadow atau apapun. Nah inilah yang saya bilang ini loncat pocong seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau dia BBRI 3 tik pocong ke bawah udah ambil aja ya. Ada kenaikan dikit kan 1%, 2%. Kalau 1 miliar 3 miliar kan 1%, 2% lumayan gitu kan. Malahan dulu ada yang bilang ketika dia bullish, ketika BBRI bullish ke atas, kalau pingin istilahnya scalping dikit ya 2-5% itu ambillah dia ketika 3 candle merah ke bawah. Contoh gini nih 1, 2, 3 nih ke bawah. Nah tapi mulus ya, si candlenya mulus. Nah suka ada kenaikan biasanya. Nah, lumayan kan sampai dari berapa 4.700. Beli di akhir sesi teman-teman. Kalau merah akhir sesi jangan sampai di tengah-tengah. Belinya udah jam setengah 4 atau enggak jam setengah 4 kurang 15 udah beli aja situ ya. Nanti ada kenaikannya besoknya, tunggu dulu, biasa suka ada kenaikan, biasanya seperti itu teman-teman ya. Tetap yang saya perjuangkan ada si kepala merah 1, 2, 3 juga sekaligus dengan gap ya. Sekaligus dengan gap kemungkinan dia akan ke 5200. Jadi ini biarin aja, kalau turun juga biarin aja. Teman-teman juga kalau mau ya nyicil aja gitu, beli cicil aja ini. Mudah-mudahan saya tarikkan ke 4.300 ya. Saya pikir sih pingin kesini lah gitu ya. Alasannya apa, ini poren lagi sama jualan kok. Terus yang nerima siapa nih? Teman-teman kita yang nerima. Lihat nih tanggal 11. Siapa yang nerima? Teman-teman kita ya. Jadi artinya kalau ada yang jualan pasti ada yang beli. Dan kecenderungan retail belinya kalau saham-saham LQ45 BRI ya, terutama BRI itu ketika turun pasti banyak yang beli. Banyak yang beli lagi, turunnya lagi, banyak yang beli lagi, banyak yang katanya untung ini, tapi dia kan benar gitu ya. Ketika dia turun ke bawah, ketika dia naik ke atas diambil sama poren, sama-sama cuan gitu ya. Jadi si poren ngejual ketika bearish, nah si lokal ngejual ketika
bullish gitu kan, sama-sama untung sebenarnya karena si foreign itu ngambilnya kan dari bawah. Nih dari bawah ya, terus turun ke pucuk diturunin. Ya sama-sama untung sebenarnya. Kalau yang tahu strateginya, makanya di saham BBRI ya jangan cut loss lah teman-teman, santai aja BBRI mah ya. Satu lagi deh ya. Nice. Nanti kita tutup dulu karena udah kelamaan ya. Udah 1 jam lebih nih kayaknya nih. Nanti untuk yang selanjutnya pagi hari aja ya. Sekarang juga hari Sabtu ini kok. Nice, udah saya bahas ya. Target tanggal 2 bulan 9-nya belum kesentuh juga. Kejauhan kali ya, biarin aja lah, namanya juga target. Karena si kepala merah, kita buktikan si kepala merah ini berfungsi dengan baik ataupun tidak. Biarkan waktu yang memutuskan. Terus ini smart money udah masuk teman-teman, udah masuk banyak banget. Coba teman-teman lihat ya, udah tebal-tebal juga. Artinya di sini udah banyak berkumpul, bercampur baur antara domestik, terutama domestik untuk smart money-nya ya. Karena smart money saya bilang itu masuknya bisa dari broker mana aja. Bisa XL, XCA, OHD, XA, PC, KI, SA, pokoknya AG kadang-kadang masuk itu seperti itu teman-teman. Dan hari ini kita lihat untuk foreign ternyata udah ngambil selama 3 hari ini ya. Di 9 Oktober coba lihat. 9 Oktober foreign ada CC, keren banget. Yang ngambil CC lagi. Aduh. Lagi sideways ngambil CC, ngambil 24.000, jual 9,2.000. Artinya pengambilan lebih besar daripada penjualan ya. Terus kita lihat untuk domestik. Domestik satu hari kemarin teman-teman 10 Oktober doang ya beli, hari ini dia pembuangan. Coba lihat ya setelah 10 September. 10 Oktober. Ada BQ bagus ya. Ini BQ sama MG, ada MG nih. Ya, BQ, MG ini mah udah satu paket biasa. Cuman biasanya BQ, MG, kalau enggak MG, BQ di 2 nih. Cuma sekarang berjauhan ya, mungkin kurang bersahabat kali ya. Ini juga lagi sideways teman-teman, cuman hati-hati aja yang saya gariskan si candle ekor hijau. Kemungkinan dia akan menembus ke 357 lagi, cuman mudah-mudahan sih dia tembusnya sama si ekor hijau lagi ya, sama candle bullish juga. Andaikan dia bisa menembus 439 kemudian dia akan uptrend karena di situ ada si kepala merah juga. Target pertama di sini tidak ada yang harus di yang nggak ada si kepala merah ataupun gap, semuanya udah ketutup, tinggal satu gap aja di area sini di 610 ya. Kalau dia ke 610 kemungkinan dia akan ke atas. Ini juga lagi ada percobaan untuk pengambilan dari bandar lokal ataupun foreign. Smart money juga udah bagus. Kalau dia belum naik sabar aja. Kemungkinan smart money belum cukup untuk mengambil barang, bandar foreign ataupun bandar lokal juga belum cukup untuk mengambil barang. Harap bersabar karena tingkat paling tinggi baik technical analisis ataupun fundamentalis cenderung harus bersabar. Kalau tidak bersabar ya kalian akan dikerus dengan katos-katos yang berkelanjutan. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin pagi hari kita akan bahas lagi karena ini hari Sabtu ya, malam Sabtu. Jadi Sabtunya kita santai-santai aja lah ngebahasnya juga. Saya juga mungkin ngupload agak siangan dikit lah ya. Tapi kalau bisa pagi nanti saya usahakan pagi ya. Karena kita kalau pagi-pagi itu sambil ngupload sambil ngopi-ngopi. Oke, ciao ya.